Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Uga Saputra dengan NIM 2419643. Di sini saya akan mengajarkan tugas media pembelajaran yang dimana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Baik, yang pertama yaitu soalnya seperti ini. Banyak sekolah saat ini berlomba-lomba menerapkan konsep gamification seperti Kahoot, Quizizz, atau Duolingo, dan penggunaan AI dalam kelas. Menurutmu, apakah pemanfaat media digital ini benar-benar meningkatkan pemahaman konseptual mendalam siswa, atau justru beresiko mendegradasi esensi belajar menjadi sekedar bermain game dan instan? Dukung argumenmu dengan minimal 2 teori belajar, misalnya konstruktivisme, kognitivisme, atau konvektivisme. Jadi, jawaban soal nomor 1 itu seperti ini. Pemanfaatan media digital seperti Kahoot, Quizizz, Duolingo, dan AI pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran apabila digunakan secara tepat. Namun, jika penggunaannya hanya berfokus pada hiburan dan kecepatan memperoleh jawaban, maka pembelajaran beresiko menjadi dangkal dan hanya berorientasi pada nilai atau poin. Berdasarkan teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan proses menemukan makna. Media digital dapat mendukung teori ini karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Misalnya, AI dapat membantu siswa mengeksploitasi materi dari berbagai sumber, dan Kahoot dapat mendorong siswa mengingat konsep secara interaktif. Namun, apabila media digital hanya digunakan untuk menjawab soal dengan cepat demi memperoleh skor tertinggi, maka proses membangun pemahaman yang mendalam tidak terjadi. Siswa cenderung menghafal informasi tanpa benar-benar memahami konsep. Yang kedua yaitu berdasarkan teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme, belajar merupakan proses pengolahan informasi dalam pikiran, mulai dari menerima, menyimpan, hingga menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Media digital dapat membantu proses ini melalui penyajian materi yang menarik, visual dan interaktif sehingga meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Di sisi lain, penggunaan media digital yang berlebihan dapat menyebabkan cognitive overload atau kelebihan beban kognitif. Siswa menjadi lebih fokus pada permainan, peringkat, dan hadiah daripada memahami isi pembelajaran. Selain itu, penggunaan AI secara instan dapat membuat siswa kurang terlatih dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi, kesimpulannya yaitu media digital tidak secara otomatis meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Keberhasilan sangat bergantung pada desain pembelajaran dan peran guru dalam mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap berorientasi pada pemahaman, berpikir kritis, dan refleksi, bukan sekedar bermain dan memperoleh jawaban instan. Nomor 2, soalnya seperti ini. Seorang guru PAI mengajar materi akhlak dalam bermedia sosial. Ia memilih menggunakan video TikTok edukatif sebagai media pembelajaran. Apakah Anda setuju dengan keputusan tersebut? Mengapa? Analisis: A. Potensi manfaatnya. B. Risiko atau dampak negatif yang mungkin muncul. C. Alternatif media pembelajaran lainnya yang dapat digunakan. Jika tidak setuju, baik, saya akan jawab nomor 2 yang jawabannya seperti ini.
Saya setuju apabila guru PAI menggunakan video TikTok edukatif untuk mengajarkan materi akhlak dalam bermedia sosial, selama penggunaannya direncanakan dengan baik dan tetap berada dalam pengawasan guru. Sesuai dengan yang soal tadi, yang pertama itu A, potensi manfaatnya. Yang pertama, sesuai dengan kehidupan siswa saat ini karena mayoritas siswa akrab dengan media sosial dan TikTok. Yang kedua, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar sebab video pendek lebih menarik dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, memberikan contoh nyata, misalnya mengenal etika berkomentar, menyebarkan informasi, dan menjaga sopan santun di media sosial. Dan yang keempat, mendorong pembelajaran kontekstual karena siswa dapat menghubungkan materi akhlak dengan pengalaman sehari-hari di dunia digital. Poin B, risiko atau dampak negatif. Yang pertama yaitu potensi distraksi, karena siswa dapat terdorong membuka konten hiburan lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Dan yang kedua, pemahaman yang dangkal sebab durasi video yang di TikTok yang singkat terkadang tidak mampu menjelaskan materi secara mendalam. Yang ketiga, kemungkinan terpapar konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, meningkatkan ketergantungan pada media sosial apabila penggunaannya tidak dibatasi dan tidak dibarengi dengan pengawasan guru atau orang tua. Poin yang C, alternatif media pembelajaran. Selain TikTok, guru juga dapat menggunakan yang pertama, video pembelajaran dalam platform pendidikan yang lebih terstruktur. Yang kedua, presentasi interaktif menggunakan Canva atau PowerPoint. Yang ketiga, studi kasus dan diskusi kelompok mengenal etika bermedia sosial. Yang keempat, infografis tentang adab berkomentar, menjaga privasi, dan menyebarkan informasi di media sosial. Yang keempat, simulasi atau role play tentang penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak Islam. Jadi, kesimpulannya, penggunaan video TikTok edukatif dapat menjadi media pembelajaran yang efektif karena dekat dengan kehidupan siswa dan menarik perhatian mereka. Namun, harus tetap melakukan pendampingan, memberikan batasan yang jelas, dan mengaitkan konten dengan tujuan pembelajaran agar siswa tidak hanya terhibur, tapi juga memperoleh pemahaman dan pembentukan akhlak yang baik dalam bermedia sosial. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.